Oke, di video selanjutnya kita akan membuat landing page untuk sistem informasi perpustakaan, yang mana orang membuka website akan muncul halaman baru. Kita mencari data buku di perpustakaan. Jadi pertama kita filter data. Setelah menampilkan data di filter, baru akan muncul dalam kolom pencariannya. Cara yang pertama, kita buka di Visual Studio Code. Kita back dulu ini. Kemudian kita klik di perpustakaan. Oke, kita minimize dulu ini. Klik di DB perpustakaan, langsung buat folder baru, yaitu namanya index.php. Enter. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan ini dengan database. Kita buka di transaksi. Oke, kemudian kita ambil dulu skripnya dari atas sampai di body ya, di atas ini sampai di body. Ctrl C, maaf ya, bukan sampai body, tapi kita copy sampai di div. Sampai div yang ini ya. Ctrl C, letakkan di ininya, kita back dulu. Di sini di index. Oke, kemudian untuk sessionnya tidak usah. Kemudian ini juga kita hapus. Langsung di PHP ya. Oke, jadi dia include, langsung masuk ke aset, ini tidak usah. Oke, kemudian kita tutup div yang ini. Div kemudian body seperti ini. Ctrl S. Jadi saat kita melakukan sini, kita back dulu. Coba kita tambahkan di sini. Melakukan, kita ketik localhost seperti ini, enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembali ke ini. Untuk logoutnya kita hilangkan saja karena memang tidak ada. Oke, kemudian kita kembali, kita refresh. Oke, logoutnya sudah hilang. Selanjutnya kita akan membuat kolom pencariannya. Kemudian kita buat seperti di Google. Mana Google? Nah, kita buat seperti di Google ya. Ini Google punya. Sini nanti perpustakaan ya. Oke, kita kembali ke script. Kita kasih nama di sini, namanya Puspa ya. Puspa, perpustakaan Stikem untuk Jepang. Kemudian kita masuk dulu ke admin beranda. Di sini kita kasih namanya Puspa ya. Di sini
Puspa. Puspa. Perpustakaan Stikum Indo Kupang. Seperti ini. Yes. Kita kembali. Kemudian di transaksi juga ya. Di transaksi. Oke. Di sini kita ganti nama Puspa juga ya. Puspa. Puspa. Perpustakaan Stikum Indo Kupang. Di sini juga kita kasih nama Puspa. Puspa. Oke. Balik ke indeks. Sabar, kita masuk lagi ke beranda dulu. Di beranda juga. Di sini kita ganti Puspa. Puspa. Oke, save. Kemudian di indeks. Di indeks ini ganti nama di sini juga Puspa. Puspa. Perpustakaan Stikum Indo Kupang. Di sini juga Puspa. Puspa. Oke. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita masuk ke sini. Kita refresh. Oke, di sini sudah ganti jadi Puspa. Di sini juga Puspa. Puspa. Puspa ini perpustakaan Stikum Indo Kupang. Oke. Tutup. Tutup. Oke. Kemudian kita akan membuat kolom pencariannya. Kemudian kita tambahkan center PR, center H1, penutup H1, BR, itu center penutup ya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini di Bootstrap 5 ya. Pilih Bootstrap tutorial, Bootstrap, pilih Bootstrap 5. Oke. Kemudian kita pilih di input group. Kita menggunakan 2% ya. Yang seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita copy, tekan, kemudian letakkan di sini ya. Seperti ini, tekan di sini, tekan di sini, kemudian MB-nya ini 3 dengan 2 ya. Kemudian di sini tekan kriteria, kemudian di sini name-nya sama dengan name-nya itu kita ID jenis buku ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini tambahkan name, tambahkan kata kunci ya, kunci. Oke. Kemudian di listnya ini kata kunci, Oke, kemudian kita save.
Coba kita refresh di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian terus kemudian ini di bagian sini kita pakai select ya, di script kita pilih input form, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini, kemudian saya letakkan di sini. Oke, kemudian di sini dinanya ini kita ganti dengan ID jenis buku. Oke, kemudian di sini kita tambahkan require. Kemudian di sini tekan select, sini ada kesalahan. Oke, select bintang from select bintang from jenis order by nama ascendi. Maka yang muncul adalah ID jenis buku, ID jenis buku, sementara name-nya itu adalah nama ya. Oke, kemudian kita coba save. Lalu coba kita refresh. Oke, jadinya seperti ini ya. Cari nama bukunya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan kata kuncinya saja. Oke. Kemudian kita copy yang ini, kita input di sini ya. Paste. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan submit ya. Kemudian di sini kita ganti dengan penelusuran Puspa. Tapi kemudian kita taruhnya di bawah ya, tekan saja. Oke, kemudian BR-nya juga kita taruh di bawah ya. Seperti ini. Kemudian kita save. Coba kita refresh di sini. Oke, penelusuran Puspa dengan bawah ini. Terus kemudian kriteria ini kita cari semua. Kemudian kita tambahkan option value sama dengan kita kasih semua ya, semua kurung option penutup. Kemudian kita tambahkan di sini semua ya, semua seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita refresh di sini. Nah, nanti dia kacau di semua ya begini. Oke, kemudian kita masuk ke Bootstrap, kita kasih grid, kita kasih lebar,
Oke, yang ini ya. Kemudian kita copy yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Kita paste. Oke, tabu. Kemudian yang ini kita hapus. Oke. Kemudian kita kasih lebarnya itu 6. Kemudian puspa yang ini kita sampai sini, kemudian kita Ctrl X, kita letakkan di sini, kita enter dulu, kita letakkan di sini ya. Oke, kemudian kita save, coba kita refresh di sini ya. Nah, jadi ini tidak terlalu besar ya. Kemudian maaf ya kalau terlalu terganggu karena kita tinggal di kos, jadi beribu tetangga ya, maaf kalau terganggu. Kemudian di sini kita tambahkan mx auto, kemudian kita save, kita refresh. Nah, dia sudah ada posisi di tengah ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan di sini pendaftaran pengunjung. Pendaftaran pengunjung. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan ref sama dengan logar. Kemudian kita copy yang ini. Oke, kita copy, kita simpan di sini ya, paste. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh di sini ya. Oke, di sini ada dua tombol, penelusuran puspa dengan pendaftaran pengunjung. Oke. Kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan bayar supaya agak luas ya. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh lagi. Oke, sudah luas ke bawah ya. Kemudian untuk halaman berandanya tidak usah. Untuk bagian beranda ini kita matikan dulu. Caranya, tandanya. Oke, seperti itu di sini ya. Penutupnya di sini. Seperti ini. Sekarang coba kita save. Lalu coba kita refresh. Oke, berandanya sudah hilang ya. Setelah itu kita akan melakukan pencarian misalnya semua ya. Lalu kemudian bagian bawah sini kita harus tambahkan form ya. Kemudian kita dari input form, kita copy yang ini ya. Kemudian kita tambahkan di bagian bawah sini. Oke. Kemudian metodenya post, actionnya index.php ya. Index.php. Kemudian kita letakkan form penutupnya di sini ya. Di sini.
Jadi pada saat dia melakukan eksekusi pada submitnya ini, dia akan kembali ke halaman ini, submitnya ini ya. Halamannya itu yang ini ya. Yang ini ya. Kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan di sini. Kita menambahkan sebuah jumbotron di sini. Kemudian jumbotronnya kita kasih warna ini. Oke, copy. Dan di sini. Ini. Kemudian caranya yang ini. Kemudian di sini kita akan masukkan menu pencariannya. Oke, kita buka ke script, cari data di tabel lain. Oke, kita copy yang ini, kita letakkan di bagian sini ya, bagian sini. Untuk konektornya ini kita tidak pakai. Kemudian nama variabelnya kita nama filter dulu ya, filter. Kemudian kita copy, enter, paste. Kemudian di sini bukan filter ya, F ID jenis buku ya, yang karena kita kirimkan ID jenis buku ya, ID jenis buku, F ID jenis buku. Kemudian di sini namanya F kata kunci ya, kata kunci. Oke. Untuk di sininya kita gunakan post ya, variabel post kurung siku titik koma. Salah ya, ini namanya di luar. Kita juga di bawah juga sama, di sini. Oke, ini. Oke, kemudian kita ambil tadi jenis buku, simpan di sini. Kemudian yang kedua kata kunci ya, kata kunci juga di sini ya, seperti ini. Kemudian dia akan melakukan pencarian di sini, F data, di sini juga F data, di sini juga F data. Kemudian konektor select bintang, kemudian di sini select, kita pakai bintang, langsung buku. Setelah buku titik ID buku, as ID buku, koma buku, titik judul, S judul buku, koma buku, koma. Oke, kalau namanya tidak sama, kita langsung saja ID buku, koma judul,
koma intisari, koma tahun terbit, koma ISBN, koma jumlah halaman, koma jumlah buku. Kita akan menampilkan penulis. Kita tulis penulis titik nama nama penulis, koma penerbit titik nama nama penerbit koma jenis titik nama nama jenis buku, koma rak titik nama rak nama rak, koma lemari titik nama lemari nama lemari, from buku, koma penulis, koma penerbit koma jenis, koma rak, koma lemari. Kemudian kita push ke sini sampai di sini. Oke, kemudian yang ini kita hapus. Oke, kemudian buku titik ID penulis sama dengan penulis titik ID penulis, and buku titik ID penerbit sama dengan penerbit titik ID penerbit, and buku titik ID jenis buku sama dengan jenis titik ID jenis buku, and buku titik ID buku titik ID rak, maksudnya ya, ID rak sama dengan rak titik ID rak, and rak titik ID lemari sama dengan lemari titik ID lemari, and buku
titik ID jenis buku, kemudian like, and buku titik judul, like. Nah, kemudian kategori jenis ini kita ambil di sini ya, kita copy, kemudian kita ambil, kita simpan di sini ya. Kemudian variabel f kata kunci. Oke, Ctrl S. Kemudian di kata kunci ini, di placeholdernya ini kita ganti dengan judul ya, judul. Oke, kemudian kita coba save, lalu kita coba refresh di sini ya, refresh. Oke, di sini dia keterian semua. Dan setelah itu judulnya apa? Oke. Sekarang coba kita testing untuk query-nya ini. Untuk ini kita testing, kita pilih di DB Pustaka, di localhost database-nya ya. Kemudian klik di DB Perpustakaan, klik Excel, kemudian kita paste. Ini cari berdasarkan ada buku ya, ada jenis buku. Seperti ini, semuanya ini kita push dulu. Nah, di bagian atas ke yang ini ya. Kita push dulu. Oke. Kemudian refresh. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita ganti ya di bukunya dengan jenis bukunya dengan 8 ya. 8. Di sininya kita ganti dengan Laravel. Di sini kita tambahkan persen. Oke, kemudian coba kita go. Oke, ini sudah ketemu ya. Oke, kemudian kita copy yang ini, kita Ctrl C, kemudian kita back ke yang ini ya, kita copy dari sini sampai sini ya, kita paste. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kemudian untuk variabel yang ini kita copy, kita kasih masuk lagi di sini ya. Setelah itu di sini Laravel ini kita ganti dengan variabel kata kunci. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu jika dia tidak ketemu, ini tidak usah ya. Kemudian
dia akan menampilkan di sini variabel T ID buku. Oke, kemudian dia akan menampilkan 12 ya. Ini 12, kita copy, titik di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kita akan isi tabelnya di sini. Pertama ID buku ya, ID buku. Yang kedua judul, setelah judul intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak, nama lemari, nama lemari. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan ID buku. Setelah itu di sini judul, ID buku, di sini judul, setelah itu intisari, di sini intisari, setelah itu tahun terbit, ISBN, setelah itu jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak, nama lemari. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini T ya, artinya itu tampil ya. T
T T. Oke, kemudian di bagian sini kita tambahkan variabel total data sama dengan, kemudian kita copy yang ini, kita simpan di sini ya. Oke, kemudian di bagian sini kita tambahkan tanda PHP setelah itu di sini kita tambahkan if buka kurung kurawal. Kemudian variabel total data lebih besar sama dengan 0. Tutup kurung, tutup buka PHP. Maka dia akan menampilkan jumbotron ya, yang ini ada di sini. Seperti ini. Kemudian ketik else. Dia akan menjumpai. Kita copy ini, simpan di sini. Tanda tanya lebih besar. Kemudian PHP. Di sini juga nanti isinya itu kita copy ini. Isinya di sini. Jika tidak, ini tidak sudah saja. Kemudian di sini kita tambahkan option kosong ya. Option class. Seperti ini. Kemudian kriterianya jenis buku ya. Di sini jenis buku. Save. Kemudian kita coba refresh. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini kita akan menambahkan script untuk mendisplay datanya ya. Kemudian kita masuk ke LOL Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 4, pilih di filters, kemudian kita copy yang kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di bagian sini ya. Kita copy di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kemudian untuk di script untuk carinya kita copy. Kemudian untuk script untuk cari yang ini
kita copy simpan di bawah dekat body ya, di sini kita copy di sini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian coba kita save, lalu coba refresh ya. Kita masukkan judulnya, masukkan. Oke, dia akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini, di bagian sini ya, kita tidak gunakan primary key ya, primary. Kita gunakan link seperti ini. Coba kita refresh, di sini. Oke, kita gunakan seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan cari ya, seperti ini ya, cari ya. Oke, kita akan membuat script untuk menampilkan data ya. Oke, kemudian kita di sini kita copy dulu yang ini, kita copy. Oke, tentunya ini kita tidak pakai, kita cut dulu seperti ini. Maaf ya, ada gangguan tetangga, ada musik, maaf kalau mengganggu ya. Sekali lagi maaf kalau mengganggu. Kemudian untuk ini juga kita cut, kita hapus. Oke, kemudian kita save, lalu coba kita refresh ya. Kita refresh. Oke, di sini sudah menu pencarian, cari ya, seperti ini. Oke, di sini kita paste. Oke, seperti ini. Oke, kemudian bagian yang ini kita tidak usah karena sudah ada di bagian atas. Oke, rupanya seperti ini ya. Oke, jadi perulangannya itu ada di dalam sini ya. Kita Ctrl X, kemudian kita simpan di sini, pasang di sini. Di sini kita tanda tanya lebih besar, tanya lebih besar, salah, tanda tanya lebih. Oke, di sini tanda tanya, tanda PHP seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita cukup satu ya, karena dia berulang kan, kita cukup satu. Kemudian di sini kita ganti namanya dengan nilai ya, nilai. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita save, lalu coba kita refresh, save. Oke, di sini cuma ada cari dengan nilai ya. Oke, kemudian kita copy yang ini, kita copy yang itu, kemudian kita simpan di sini ya. Coba nah seperti itu. Setelah itu if-nya yang satunya kita hapus ya. Oke, kita pindahkan bagian ini dulu. Kita pindahkan. Kita pindahkan bagian ini dulu. Kita pindahkan. Kemudian ini tinggal hapus. Perhatikan di sini kalau kita ganti dengan namanya sembarang, maka dia tidak akan jadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke script mencari data di tabel lain ya. Kita copy yang ini, kita copy.
Kemudian kita masukkan ke script di bagian sini ya. Sini ya. Oke, di bagian sini. Seperti ini. Kita Ctrl X dulu. Ctrl Z maksudnya ya. Oke. Kemudian kita hapuskan ini dulu. Dia hanya sampai di Jumbotron ya. Kemudian saya copy ulang yang ini. Oke. Saya letakkan di sini. Oke. Seperti ini. Kemudian yang ini saya hapus dulu. Kemudian di dalam mylist ini, nah di dalam sini kita tambahkan script cari data di tabel lain tadi. Oke, yang ini kita copy, simpan di sini ya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian konektornya tidak usah. Kemudian ini juga tidak usah. Nah, kemudian kita copy script yang ini. Yang ini kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian sini ya. Bagian sini. Letakkan di sini. Oke, seperti ini. Lihat. Kemudian di sini jika data ditemukan, kita Ctrl X ini. Sini kita matikan. Kemudian di sini kita PHP, kemudian dia tampilkan yang ini tadi ya, kita copy, tampilkan yang ini ya. Jika tidak, maka data tidak ditemukan ya. Kemudian kita Ctrl S, lalu coba kita refresh. Di sini kita lihat dulu hasilnya. Oke, kemudian di sini kita novel. Sini kita cari judulnya. Di sini tidak fisika. Ini kita novel ya. Cari. Oke, maka munculnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan konten-konten pada list dan juga gambar ya. Oke, setelah kita sudah mengedit semua scriptnya, lalu coba kita save, lalu coba kita refresh ya. Oke, nanti dia munculnya seperti ini. Contohnya kita masukkan buku di sini komputer. Di sini masukkan apa ya? Belajar program. Kemudian maka dia akan muncul buku belajar program seperti ini. Oke, Anda akan mencari buku yang berjudul program, belajar programnya seperti ini. Kemudian kalau kita mencari buku yang beda, maka dia tidak akan ditemukan ya, seperti ini. Kalau kita mencari buku yang benar, seperti ini. Oke, di sini tadi komputer, di sini program. Lihat. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat script untuk mendownload buku. Kemudian kita buka script.
kemudian letakkan di bagian sini. Kemudian di sini kita kasih A, buka, kemudian A penutup. Di sini kita kasih unduh buku ya, unduh buku. Kemudian di sini kita kasih ref, kemudian lokasinya itu yaitu di admin. Maaf ya, guys, bisa ada kesalahan tadi. Sini lokasinya itu dia ada di admin ya. Kita copy, simpan di sini seperti ini. Kemudian admin, gambar buku, kemudian kosong, ini kemudian PDF ya, PDF, kita pakai script yang ini ya. Di sini Ctrl V, kemudian cover ini kita kasih buku. Di sini juga buku. Di sini dia tidak pakai image ya. Kalau ditemukan dia maka akan muncul unduh buku, penutup ya. Kemudian di sini ada ref sama dengan, kemudian lokasinya itu ada di sini. Kemudian target sama dengan blank ya, blank. Nah, kemudian jika tidak ditampilkan maka dia tidak akan ditemukan seperti ini. Oke, sekarang kita refresh di sini ya, kita refresh, maka di sini sudah ada muncul unduh buku ya. Klik di unduh buku, maka dia akan mengunduh buku seperti ini. Oke, kemudian kita kembali. Oke, sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.